Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Sahabat peradaban yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat spesial, yang seharusnya membuat kita semua panik apabila kita sudah memahami kedudukan bulan ini. Karena pada bulan ini adalah bulan laporan atau closing tahunan amalan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Sya'ban, bayangkan sebentar lagi kita akan menyerahkan laporan tahunan kita. Saat dilihat, apakah kita akan mengalami kemajuan dalam amal atau malah sebaliknya, sama dengan tahun-tahun kemarin, tidak ada progres kemajuan atau malah lebih buruk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu, daripada menyesal, mari kita buat catatan amalan kita dalam laporan tersebut. Ketika saat diambil akan menjadi enak dipandang dan tentram saat diingat, yaitu dengan mencontohkan bagaimana sikap Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama terhadap bulan Sya'ban. Sahabat peradaban yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja yang dilakukan Rasulullah saat bulan Sya'ban? Pertama, memperbanyak berpuasa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Sya'ban itu bulan antara Rajab dan Ramadan. Bulan ini banyak diabaikan oleh umat manusia. Padahal dalam bulan ini amal-amal hamba itu diangkat, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin amalku diterima oleh Allah di bulan Sya'ban dalam keadaan aku berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menuturkan dalam narasinya, aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan puasa hingga 1 bulan penuh, kecuali saat Ramadan. Dan aku tidak pernah melihatnya berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, perbanyak berdoa. Hadis riwayat Abu Bakar radhiyallahu an menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi pada malam nisfu Sya'ban, pada pertengahan bulan Sya'ban. Dia akan mengampuni segala sesuatu kecuali dosa musyrik dan orang yang di dalam hatinya tersimpan kebencian, kemunafikan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ketiga, membaca Al-Quran. Dalam riwayat Ibnu Rajab, Anas radhiyallahu an bercerita tentang kesibukan para sahabat Rasulullah ketika masuk bulan Sya'ban. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, kaum muslim ketika telah memasuki bulan Sya'ban, mereka mengambil mushaf-mushafnya, kemudian membacanya. Mereka juga mengeluarkan zakat hartanya agar dapat membantu menguatkan orang fakir dan miskin untuk turut serta menunaikan puasa di bulan Ramadan. Keempat, memperbanyak zikir. Syed Muhammad bin Alawi menjelaskan, seyogyanya seorang muslim mengisi waktu yang penuh berkah dan keutamaan dengan memperbanyak membaca 2 kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, khususnya di bulan Sya'ban dan malam pertengahannya. Kelima, salat malam. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkisah, suatu malam di bulan Sya'ban, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat, kemudian beliau sujud panjang, sehingga aku menyangka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diambil. Karena curiga, maka aku berdiri dan aku gerakkan telunjuk beliau, dan ternyata masih bergerak. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, beliau berkata, Hai Aisyah, apakah engkau menduga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperhatikanmu? Lalu aku menjawab, tidak ya Rasulullah. Aku hanya berpikiran yang tidak-tidak karena engkau bersujud begitu lama. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari A'la bin Haris. Sahabat peradaban sekalian, demikianlah sikap Rasulullah, para sahabat, dan para ulama terhadap bulan Sya'ban. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.